Sekarang kita akan membahas materi mengenai ideal dan sifat-sifatnya, serta ring faktor. Setelah kamu menonton video ini, kamu diharapkan mampu menguraikan dan membuktikan konsep tentang ideal dan sifat-sifatnya, serta menyelesaikan soal tentang ideal dan sifat-sifatnya. Yuk simak pembahasannya. Apa sih definisi dari ideal? Misalkan kita mempunyai himpunan U subset dari ring R dan U bukan himpunan kosong, maka U disebut ideal kiri dari R jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama, tertutup terhadap pengurangan. Misalkan kita mengambil sembarang elemen di dalam U, katakanlah A dan B, maka hasil pengurangan A dikurang B harus tetap berada di dalam U. Syarat kedua, tertutup terhadap perkalian. Misalkan kita mengambil sembarang elemen di dalam R, kita sebut R, dan sembarang elemen di dalam U kita sebut A, maka hasil perkalian R dikali A harus tetap berada di dalam U. Dan apa saja teorema di dalam ideal dan sifat-sifatnya? Jika kita mempunyai sebuah ring R dan mempunyai dua ideal yakni U dan V, maka jika kamu mencari irisan U dan V, hasilnya pasti ideal dari R pula. Misalkan kita mempunyai ring R dan mempunyai koleksi ideal, katakanlah U1, U2, U3, dan seterusnya. Maka jika kamu mencari irisan dari setiap ideal tersebut, pasti hasilnya berupa ideal dari R pula. Ring bilangan-bilangan bulat adalah ring ideal utama. Nah, artinya jika ring tersebut berisikan anggota bilangan-bilangan bulat, tentu ring tersebut juga dinamakan ideal utama. Misalkan R suatu ring komutatif dan U suatu ideal dari R, maka U itu disebut ideal prima jika dan hanya jika setiap elemen AB elemen R, jika AB elemen U, maka berlaku A elemen U atau B elemen U. Misalkan R suatu ring komutatif dan U suatu ideal sejati dari R, maka U disebut ideal maksimal dari R jika dan hanya jika U itu tidak termuat dalam ideal lain dari R selain U dan R itu sendiri. Jadi U itu harus terkandung hanya di U ataupun di R. Tidak boleh di ideal selain dari U dan R. Suatu ideal dalam ring bilangan-bilangan bulat adalah ideal maksimal jika dan hanya jika ideal tersebut dihasilkan oleh suatu bilangan prima. Misalnya, kita mempunyai ideal P, di mana P adalah bilangan prima, maka ideal P adalah ideal maksimal. Tidak ada ideal yang lebih besar dari P kecuali seluruh ring itu sendiri. Sebaliknya, jika kita mempunyai ideal N bukan merupakan bilangan prima, maka masih ada ideal yang lebih besar dari N sehingga N tidak maksimal. Contohnya, ideal 5 adalah ideal maksimal karena 5 merupakan bilangan prima. Sedangkan ideal 6 bukan merupakan ideal maksimal karena 6 bukan merupakan bilangan prima. 6 memiliki faktor 2 dan 3, sehingga masih ada ideal yang lebih besar dari ideal 6 seperti ideal 3 yang di dalamnya memuat ideal 6. Setiap medan tidak mempunyai suatu ideal sejati. Medan adalah ring yang setiap elemennya kecuali 0 memiliki inverse. Karena sifat itu, satu-satunya ideal yang hanya ada dalam medan adalah ideal trivial, yaitu himpunan yang beranggotakan 0 dan medan itu sendiri. Tidak ada ideal-ideal lain yang berada di tengah-tengahnya. Maka dari itu, kita katakan medan tidak mempunyai suatu ideal sejati. Bagaimana penjelasan sebelumnya dapat mudah dimengerti kan? Nah, untuk dapat memahami lebih lanjut, mari kita langsung saja bahas ke contoh soalnya. Soalnya diketahui ring Z dengan operasi penjumlahan dan perkalian biasa. Misalkan 2Z sama dengan 2K, di mana K elemen Z merupakan himpunan semua bilangan bulat genap. Tunjukkan bahwa 2Z merupakan ideal di ring Z. Nah, untuk menunjukkan bahwa 2Z adalah ideal di ring Z, kita harus membuktikan dua syarat, yaitu yang pertama, 2Z adalah subring adiktif dari Z, yang dimana subring adiktif itu adalah 2Z tidak merupakan himpunan kosong dan 2Z itu tertutup terhadap
pengurangan. Nah, di sini udah jelas banget kalau misalnya 2Z itu bukan merupakan himpunan kosong. Karena apa? Karena dia merupakan himpunan semua bilangan genap. Karena itu dia bukan merupakan himpunan kosong. Nah, untuk kita membuktikan dia tertutup terhadap pengulangan, kita ambil sembarang A elemen 2Z yang dimana A-nya sama dengan 2P, dan B elemen 2Z yang dimana B-nya sama dengan 2Q. Maka kita kurangkan nilai A dikurang nilai B, yaitu A dikurang B sama dengan 2P dikurang 2Q. Karena sama-sama memiliki 2, kita faktorkan menjadi 2 dikali P dikurang Q. Maka A kurang B itu tadi sama dengan 2 kali P kurang Q, itu masih merupakan elemen dari 2Z. Maka terbukti bahwa 2Z itu tertutup terhadap pengurangan. Nah, untuk syarat yang kedua, itu kita harus membuktikan untuk setiap R elemen Z dan setiap A elemen 2Z itu berlaku R dikali A elemen 2Z. Nah, untuk membuktikannya kita ambil sembarang dari nilai A, yaitu A sama dengan 2P yang masih merupakan elemen dari 2Z, lalu kita ambil sembarang R elemen Z. Maka kita kalikan R kali A, yaitu sama dengan R dikali 2P sama dengan 2 dikali PR. Maka 2 dikali PR itu masih merupakan elemen dari 2Z, yang artinya mengalikan elemen genap dengan sembarang bilangan bulat tetap akan menghasilkan bilangan genap. Maka syarat yang kedua terpenuhi. Jadi, karena syarat yang satu dan syarat yang kedua itu terpenuhi, maka 2Z itu merupakan ideal di ring Z. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan Z4 sama dengan 0,1,2,3 merupakan suatu ring. Kita diminta untuk membuktikan bahwa subring S sama dengan 0,2 adalah suatu ideal. Untuk menentukan apakah S ideal di Z4, kita perlu mengecek dua hal. Apakah S merupakan ideal kiri dan juga ideal kanan. S berisi dua elemen, yaitu 0 dan 2. Sedangkan elemen Z4 adalah 0, 1, 2, dan 3. Kita mulai dari ideal kiri dulu ya. Yang pertama, perkalian dengan 0. Terlihat hasilnya selalu 0 dan 0 berada dalam S. Kemudian, perkalian dengan 2, terlihat hasilnya hanya 0 dan 2, yang dimana semuanya berada di dalam S. Maka dari hasil perkalian tadi, S merupakan ideal kiri. Selanjutnya, kita cek ideal kanan nih. Kali ini elemen S dikalikan dari kanan. Yang pertama, untuk perkalian dengan 0, terlihat hasilnya tetap 0 juga. Selanjutnya, untuk perkalian dengan 2, terlihat hasilnya kembali 0 dan 2, yang dimana keduanya juga berada dalam S. Maka, dari hasil perkalian tadi, S juga merupakan ideal kanan. Nah, karena S sudah terbukti adalah ideal kiri dan juga ideal kanan, maka subring S sama dengan 0,2 adalah ideal dari Z4. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Selanjutnya mengenai ring faktor. Konsep ini muncul ketika kita membagi sebuah ring dengan sebuah ideal. Ring faktor adalah ring baru yang elemennya berupa koset, yaitu himpunan seperti R ditambah A, di mana A adalah ideal dalam ring R. Kumpulan sebuah koset ini ditulis sebagai R per A. Untuk operasinya juga sederhana, di mana untuk penjumlahan, yaitu dalam kurung S ditambah A, ditambah dalam kurung T ditambah A, sama dengan dalam kurung S tambah T ditambah A. Untuk perkalian, yaitu dalam kurung S ditambah A dikali dalam kurung T ditambah A sama dengan ST ditambah A. Agar konsep ini benar-benar bisa membentuk sebuah ring, maka A harus merupakan ideal. Baik, selanjutnya contoh soal ring faktor. Misalkan B sama dengan 0,1,2,3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 4 adalah ring. I sama dengan 0,2 merupakan ideal di B. Tentukan ring faktor B per I. Nah, kita diminta untuk menentukan ring faktor B per I. Untuk menentukan ring faktor, kita harus mencari koset-koset dari ideal I dalam ring B.
koset ini didefinisikan sebagai I ditambah A sama dengan A ditambah I, yaitu A tambah X, X elemen I. Nah, untuk koset pertama itu I ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 0 dan 2 ditambah 0. Nah, itu didapatkan hasilnya 0,2, yaitu I. Kemudian untuk koset kedua, I ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 dan 2 ditambah 1. Maka 0 ditambah 1 itu 1 dan 2 ditambah 1 itu 3. Kemudian untuk koset ketiga, 1 ditambah 2, yaitu 0 ditambah 2 dan 2 ditambah 3, maka hasilnya 2,0. Nah, jadi kita akan urutkan seperti yang di atas menjadi 0,2. Kemudian untuk koset keempat, itu 1 ditambah 3 sama dengan 0 ditambah 3 dan 2 ditambah 3. Maka didapat hasilnya 3,1. Nah, itu juga kita samakan dengan yang di atas, yaitu 1,3. Maka untuk I sama dengan 0,2 dalam B diperoleh I ditambah 0, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan hasilnya itu 0,2, dan I ditambah 1 itu sama dengan 1 ditambah 3 dan hasilnya itu 1,3. Nah, dari hasil tersebut terlihat bahwa hanya ada dua koset yang berbeda, yaitu I ditambah 0 dan I ditambah 1. Karena itu ring faktor B per I memiliki dua elemen, yaitu I ditambah 0 dan I ditambah 1. Nah, sehingga B per I itu sama dengan I ditambah 0 dan I ditambah 1. Selanjutnya, kita tentukan operasi penjumlahan pada ring faktor. Nah, operasi penjumlahan ini didefinisikan berdasarkan aturan I ditambah A ditambah I ditambah B sama dengan I ditambah A ditambah B. Nah, hitung operasi penjumlahan antar elemen koset dalam B per I. Jadi dari koset yang 1, 2, 3, 4 yang tadi, kita masukkan ke hitung operasi penjumlahan ini. Jadi I ditambah 0 ditambah I ditambah 0 sama dengan I ditambah 0 tadi kan hasilnya 0,2. Jadi kita masukkan 0,2 ditambah 0,2. Nah, 0,2 ditambah 0,2, maka didapat hasilnya itu 0,2. Jadi ini itu untuk I ditambah 0. Kemudian kita coba lagi masukkan elemen koset yang kedua, yaitu I ditambah 0 sama ditambah I ditambah 1. Nah, I ditambah 0 itu kan hasilnya 0,2 dan I ditambah 1 itu kan hasilnya 1,3. Terus ini kita jumlahkan, maka didapat hasilnya itu 1,3. Nah, ini untuk I ditambah 1. Kemudian kita coba lagi koset selanjutnya, I ditambah 1 ditambah I ditambah 0 itu sama dengan I ditambah 1 itu kan hasilnya 1,3 dan I ditambah 0 itu hasilnya 0,2. Nah, ini kita jumlahkan, maka didapatkan hasilnya itu 1,3. Nah, ini untuk I ditambah 1. Kemudian untuk koset keempat itu kita hitung I ditambah 1 ditambah I ditambah 1. Nah, I ditambah 1 itu kan hasilnya 1,3. Terus kita jumlahkan 1,3 ditambah 1,3. Nah, maka kita dapat hasilnya itu ini kan 1,3 ini ditambah 1,3 itu kita dapat hasilnya 0,2. Nah, ini untuk I ditambah 0. Dari hasil tersebut dapat dibuat tabel Cayley penjumlahan untuk ring faktor B per I. Nah, terus kita masukkan ke tabel Cayley-nya ini. Tabel ini menunjukkan bahwa operasi penjumlahan itu bekerja seperti penjumlahan dalam Z2. Baiklah, selanjutnya itu kita cari operasi perkalian dari modulo 4-nya. Yang pertama itu ada I ditambah 0 dikali dengan I ditambah 0 sama dengan
0,2 dikali dengan 0,2, di mana hasilnya itu adalah 0. Kemudian yang kedua itu perkalian I ditambah 0 dikali dengan I ditambah 1, sama dengan 0,2 dikali dengan 1,3, di mana hasilnya itu adalah 0,2 atau I ditambah 0. Yang ketiga itu I ditambah 1 dikali dengan I ditambah 0, sama dengan 1,3 dikali dengan 0,2, di mana hasilnya itu 0,2 atau I ditambah 0. Yang keempat itu perkalian I ditambah 1 dikali dengan I ditambah 1 sama dengan 1,3 dikali dengan 1,3, di mana hasilnya itu 1,3 atau I ditambah 1. Nah, kemudian dapat kita masukkan ke dalam tabel Kelly perkalian. Jadi ring faktornya itu adalah I ditambah 0 dan I ditambah 1. Di sini ada soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Semangat untuk mencoba. Nah guys, gimana penjelasan tadi? Mudah kan? Itu dia penjelasan dari kami. Semoga penyampaian tadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa!